Desain perilaku. Selamat datang dalam desain perilaku. Ini adalah sistem komprehensif saya untuk berpikir secara jernih tentang perilaku manusia dan untuk mendesain cara-cara sederhana untuk mentransformasi kehidupan Anda. Karya awal saya dalam desain perilaku membantu para inovator menciptakan berbagai produk yang digunakan jutaan orang setiap harinya untuk menjaga kebugaran, menabung, menyetir secara efisien, dan sebagainya. Setelah menyaksikan kekuatan metode ini dalam merancang solusi bisnis yang sukses, saya mengalihkan fokus pada hal-hal yang sifatnya lebih pribadi. Bagaimana cara mengubah perilaku kita sendiri? Saya memfokuskan diri pada berbagai perubahan yang ingin dibuat orang-orang terhadap diri mereka sendiri. Dan saat menatap cermin, saya melihat banyak hal yang bisa diperbaiki. Saya memutuskan untuk melakukan apa yang dilakukan semua ilmuwan nekat. Saya bereksperimen dengan diri saya sendiri. Saya mengotak-atik perilaku yang ingin saya masukkan dalam kehidupan saya. Saya melakukan hal-hal konyol yang ternyata sukses besar, seperti melakukan push-up 2 hitungan setiap kali selesai buang air kecil. Saya melakukan hal-hal yang kelihatannya rasional, tapi gagal total, seperti mencoba makan 1 jeruk setiap hari saat makan siang. Setiap kali ada yang tidak berhasil, saya kembali kepada model saya dan menganalisis apa yang terjadi. Saya mulai melihat pola. Saya mengikuti insting. Saya berputar. Saya mengulanginya tanpa henti. Walaupun saya ilmuwan perilaku, saya harus mempelajari cara menciptakan kebiasaan dalam hidup saya sendiri. Itu bukanlah sesuatu yang mudah atau alami bagi saya. Itu adalah proses yang harus saya lakukan dengan sengaja. Namun, dengan banyak latihan, saya mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan 6 bulan kemudian, hidup saya sangat banyak berubah. Berat badan saya turun 10 kg dan saya merasa lebih sehat dan kuat. Saya bekerja dengan produktif dan lebih efektif daripada sebelumnya. Saya mulai makan telur dan bayam untuk sarapan dan kembang kol dengan monster untuk camilan sore hari. Dan saya menyingkirkan makanan yang tidak membantu saya. Setiap hari, saya memulai aktivitas dengan serangkaian kebiasaan yang mengangkat semangat saya. Dan saya merancang, serta merancang ulang, kehidupan dan lingkungan saya agar bisa tidur dengan lebih baik. Selain mendapat manfaat-manfaat tadi, disertai berbagai rintangan di sepanjang perjalanannya, saya menyadari kemampuan saya untuk berubah telah meningkat dan momentum saya mulai terbentuk. Kumpulan lusinan kebiasaan baru itu, kebanyakan kebiasaan kecil, bersatu untuk menciptakan transformasi. Mempertahankan semua ini tidak terasa sulit. Mengejar perubahan dengan cara ini terasa alami dan benar-benar menyenangkan. Hasilnya membuat saya senang dan saya mulai mengajarkan metode ini kepada orang lain pada tahun 2011. Penelitian saya menunjukkan bahwa pendekatan ini juga efektif bagi orang lain dan itu mengubah hidup mereka. Hal yang tidak saya sangka dan yang membuat saya bersemangat, apa yang dimulai dengan eksplorasi diri main-main dalam dunia desain perilaku, menjadi metode yang terbukti bernama Tiny Habits, kendaraan tercepat dan termudah untuk mencapai transformasi pribadi. Sebelum melanjutkan, izinkan saya meluruskan sesuatu. Informasi saja tidak dapat diandalkan untuk mengubah perilaku. Ini adalah kesalahan yang umum dilakukan orang-orang, bahkan para profesional yang berniat baik. Asumsinya adalah sebagai berikut. Jika kita memberikan informasi yang benar kepada orang-orang, itu akan mengubah sikap mereka yang pada akhirnya akan mengubah perilaku mereka. Saya menyebut hal ini sebagai kesalahpahaman informasi aksi. Banyak produk dan program serta para profesional yang bermaksud baik, yang berniat mengedukasi orang-orang sebagai cara untuk mengubah mereka. Di berbagai konvensi profesional, mereka mengatakan hal-hal seperti ini. Kalau orang-orang mengetahui faktanya, mereka pasti akan berubah. Seperti yang Anda alami sendiri,
Anda akan menyadari informasi saja tidak mengubah hidup Anda. Dan itu jelas-jelas bukan salah Anda. Dalam penelitian saya tentang pembentukan kebiasaan yang dilakukan sejak 2009, saya menemukan bahwa hanya ada 3 hal yang bisa kita lakukan yang akan menciptakan perubahan yang langgeng. Pertama, mengalami pencerahan. Kedua, mengubah lingkungan kita atau mengubah kebiasaan kita dalam langkah-langkah kecil. Menciptakan pencerahan sejati bagi diri kita sendiri atau orang lain adalah sesuatu yang sulit dilakukan dan mungkin mustahil. Kita harus menyingkirkan pilihan itu kecuali kita memiliki kekuatan sihir, dan saya tidak punya. Akan tetapi, ini kabar baiknya. Dua pilihan lainnya bisa menuntun kita kepada perubahan yang langgeng jika kita mengikuti program yang tepat, dan Tiny Habits memberi kita cara baru untuk memanfaatkan kekuatan lingkungan serta langkah-langkah kecil. Untuk memulainya, kita harus menciptakan kebiasaan positif, dan menciptakan kebiasaan positif yang kecil merupakan jalan menuju mengembangkan kebiasaan yang jauh lebih besar. Begitu Anda memahami cara kerja Tiny Habits dan mengapa metode ini efektif, Anda bisa membuat perubahan besar satu kali. Big one-time change. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan yang tidak diinginkan. Anda ingin membuat daftar perilaku impian seperti lari maraton. Saya akan memberitahu Anda melewati berbagai macam skenario perubahan perilaku yang mungkin Anda jumpai. Inti dari Tiny Habits adalah temukan perilaku yang Anda inginkan, jadikan perilaku itu kecil, temukan tempat di mana perilaku itu bisa masuk secara alami dalam kehidupan Anda, dan pupuklah pertumbuhannya. Jika Anda ingin menciptakan perubahan jangka panjang, yang terbaik adalah dengan memulai dari yang kecil. Inilah alasannya. Kecil itu cepat. Waktu tidak pernah cukup, dan kita selalu menginginkan lebih banyak waktu. Kita makan burger yang sausnya menetes-netes di mobil dan melakukan panggilan konferensi saat berada di pantai bersama anak-anak karena kita merasa terdesak oleh waktu. Tekanan ini membawa kita pada pola pikir berkekurangan. Kita yakin waktu tidak akan pernah cukup. Jadi kita berkata tidak terhadap perubahan karena merasa tidak mempunyai waktu untuk memupuk kebiasaan positif baru. Olahraga 30 menit sehari, memasak makan malam yang sehat setiap malam, menulis jurnal rasa syukur setiap hari. Lupakan saja, siapa yang punya waktu? Anda bisa menegur diri Anda sendiri agar mulai melakukan perubahan. Atau Anda bisa membuat hidup Anda jauh lebih mudah. Anda bisa memulai dengan sesuatu yang kecil. Dengan metode Tiny Habits, Anda berfokus pada tindakan kecil yang bisa Anda lakukan dalam waktu kurang dari 30 detik. Dengan segera, Anda akan memasukkan kebiasaan baru, kemudian mereka akan berkembang secara alami. Memulai dari yang kecil berarti Anda bisa mulai menciptakan perubahan besar tanpa mengkhawatirkan waktu yang terlibat di dalamnya. Dengan Tiny Habits, saya menyarankan agar orang-orang memulai dengan 3 perilaku yang sangat kecil atau bahkan hanya 1. Semakin besar stres yang Anda rasakan dan semakin sedikit waktu yang Anda miliki, semakin tepat metode ini bagi Anda. Tidak peduli sebesar apapun keinginan Anda untuk menumbuhkan kebiasaan sehat, Anda tidak akan bisa melakukannya secara konsisten kalau Anda memulai dengan sesuatu yang besar. Saat Anda memulai dengan sesuatu yang besar, kebiasaan baru itu mungkin tidak akan bertahan. Dalam kehidupan banyak orang, kecil bukan sekedar pilihan terbaik, tapi mungkin merupakan satu-satunya pilihan.